Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya mengadakan penyeimbangan pruning beberapa hari yang lalu, saya petik buahnya juga maksud saya. Nah, sekarang itu sudah nampak mengeluarkan tunas-tunas air. Nah, inilah kedondong. Nah, yang perlu diketahui untuk sahabat semuanya yang bagi pemula. Jadi akan saya tambahkan tutorial. Jadi ini adalah ranting-ranting generatif aktif. Jadi ranting-ranting yang sebelumnya belum saya potong itu akan mati setelah masa pembuahan habis. Tapi begitu kita potong seperti ini, keberanian kita untuk memotong walaupun buahnya itu kecil, masih muda, akan tumbuh semi seperti ini. Nah, kita ada bukti kawan agar jelas. Nah, seperti ini. Saya sengaja untuk menyisakan ini ranting vegetatif aktif. Maksudnya ranting generatif aktif seperti ini. Nah, ini satu pohon maksud saya, kita dari sini. Nah, kemudian ini. Nah, ini adalah satu pohon. Nah, sampai sekarang pun ya belum ada mengeluarkan tunas. Itulah yang dimaksud dengan keberanian kita untuk melakukan pruning. Di saat kedondong ini sudah berusia. Yang sudah kita lakukan pruning sudah mengeluarkan tunas. Kalau tidak berani melakukan pruning, akhirnya kita tuh kedepannya tuh susah menghilangkan siklofasenya. Jadi dengan media tanam tanah, pemupukan hijau daun, tumbuhan lumut, kontrol NPK 16-16, matahari cukup, air cukup. Kedondong tidak perlu kita tanyakan lagi bagaimana untuk membuahkan. Dengan jenis kedondong seperti ini itu akan mudah sekali untuk berbuah, mudah sekali untuk berbunga. Dan sering saya upload, jadi setiap tangkai, setiap tunas itu pasti mengeluarkan bunga. Nah, ini rawatan saya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat kuncup-kuncup di sini, ini kan tidak ada kuncupnya. Maksudnya tidak ada tunas bunganya. Nah, agar kedondong itu lebih baik, kita memotongnya itu jangan sampai seperti ini kawan, kita harus pas. Nah, kita potong seperti ini kan kita tidak tahu tunasnya itu tumbuh di mana. Sebab ini kawan, ketika kita memotong pas itu akan seperti ini, akan pulih. Kita perhatikan kan pulih, nah, kita memotong pas akan pulih. Kita memotong pas seperti ini akan pulih. Tetapi kita ketika memotong lebih, terjadinya itu kering seperti ini. Jadi kalau memotong ranting kedondong itu hendaknya itu setelah kita tahu pertumbuhan tunasnya itu di mana, buat pas saja kawan. Jangan sampai dibuat lebih, akan mengering. Kalau dibuat pas itu suatu saat kulitnya itu bisa menutup. Jadi kita pas saja kawan. Kita perhatikan, potong pas saja. Kita potong pas saja seperti ini. Ini seperti sudah keras kawan. Kalau keras ya kita seperti sudah keras, kita potong aja seperti inilah. Dengan harapan ini dekat dengan tunas, akhirnya ini menutup. Ini akhirnya kalau tumbuh tunas lagi juga akan menutup. Sekali lagi saya ulang, ketika ranting generatif aktif ada pembuahan ini akan kering. Tetapi ketika kita berani memotongnya, sebentar lagi tumbuh tunas. Jadi tidak ada kesan seperti kedondong itu kekurangan. Pada akhirnya seperti kekurangan daun, seperti kurus dan sebagainya. Itu kita harus berani untuk memotongnya agar cepat tumbuh tunas baru. Tetapi dengan satu catatan, karena ini usia sudah 8 tahun, saya gunakan media tanah, lumut air untuk memupuk NPK 16-16, air cukup, matahari yang cukup. Jadi seperti nampak subur walaupun sudah berusia. Nah, tapi kalau kurusnya sebuah tanaman kedondong ini memang karena kesalahan sebuah media, tidak cocoknya media, kesalahan rawat, itu lain lagi. Oleh sebab itu mudahnya tanaman itu kalau memang kita untuk dipot tahan bertahun-tahun, itu kalau menurut teknik saya, itu sebaiknya menggunakan media tanah full. Mengenai rawatan pemupukan lain-lain kalau tanaman kita sudah subur. Jadi sekarang kondisinya seperti ini kawan.
Nah sekarang kita itu harus berani spekulasi. Ini dari tangkai, apakah ini yang membentuk ranting? Akhirnya ini kan Bagus menentukan ranting generatif aktif. Ranting ini akan mati setelah ada pembuahan. Sampai di mana ranting ini akan kering, itu Bagus tidak tahu. Ya kalau sampai di sini misal tumbuh tunas di sini akan jelek sekali. Kita spekulasi bisa motongnya dari sini. Bisa motongnya dari sini. Berhubung seperti ini kawan, Bagus suatu saat akan mengadakan pencangkokan saja. Tidak saya potong. Nah, itu adalah spekulasi yang kedua. Nah, kenapa Bagus tidak melakukan pencangkokan sekarang? Ini menunggu ini dulu kawan. Menunggu ini kalau sudah tumbuh tunasnya itu keluar, kemudian yang kedua menunggu ini. Ini cangkok, jadi satu persatu dulu. Ini sudah saya cangkok, kalau ini sudah keluarkan akar, baru ini saya cangkok. Atau lihat situasi kondisi hari-hari ke belakangnya. Jadi semua itu bisa berubah, semua bisa tetap menurut rencana kita. Ini saya tutorialkan hanya kita itu sebagai penghobi dan betapa uniknya kita mempunyai tanaman yang seperti ini. Nah kita lihat tanaman saya kedondong yang satunya itu setelah mengalami fase kerontokan, yaitu daun-daun itu rontok, juga subur sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang saya perlu tutorialkan, kenapa jadinya kok rontok. Nah kita simak tanaman saya yang ada di bawah tapi di depan. Dan kita akan memberikan pemotongan dahan juga agar cepat keluar tunas-tunas bunga seperti ini. Karena kalau ini tidak kita potong kawan, mengeluarkan tunas bunga itu lama sekali, tanaman itu dibiarkan lama akan jelek. Nah kita mengharapkan kan batangnya itu yang kekar, daunnya yang bagus, buahnya yang bagus. Masalah sekarang buahnya kita hilangkan dulu walaupun masih muda itu enggak jadi masalah. Yang tanaman subur tiap kuncup, tunas, insya Allah mengeluarkan bunga. Baik, kita ikuti bersama-sama sahabat semuanya. Jadi kondisinya itu seperti ini. Ini termasuk siklus fase yang sangat normal. Tetapi sebagai pecinta tanaman tentu hal seperti ini tidak kita biarkan. Nah, kenapa tidak seperti beberapa tanaman kedondong saya yang lain yang di atas? Nah, perlu kita ketahui bersama, situasinya mungkin saja karena ini tidak terkena matahari. Jadi kena matahari sekitar jam 12, 12, 1, 2, 3, cuma 3 jam, 4 jam. Jelas faktor matahari itu sangat mempengaruhi pada tingkat kesuburan tanaman kedondong. Yang terjadi seperti ini kawan. Nah, yang Bagus lakukan seperti biasa kawan. Bagus tidak akan pernah membiarkan tanaman ini berlarut-larut. Nah ini ada tunas, 1, 2, 3. Yang Bagus lakukan tidak tanggung-tanggung, terus Bagus kurang, potong seperti ini. Nah yang kedua, Bagus lakukan pemotongan seperti ini. Kita langsung saja lakukan pemotongan. Ini sambil perhatikan kawan, jadi ini panggil gergaji, langsung bawa gergaji seperti ini. Jadi kita perhatikan kawan, langsung kita potong saja. Kita spekulasinya di mana terserah pada kita. Nah, kita perhatikan. Nah, seperti ini kawan. Jadi sekarang kondisinya seperti ini. Yang kita harapkan suatu saat itu bisa tumbuh kekar.
Jadi kita harus berani spekulasi untuk melakukannya agar tanaman itu baik. Yang penting matahari cukup, air cukup. Media tanam tanah, kontrol dengan NPK 1616. Kalau seperti ini adalah pertumbuhan yang sangat stabil sekali. Dari ketinggian, kemudian dari tempat media tanamnya di pot, sangat stabil kawan. Demikianlah sahabat semuanya tutorial saya. Jadi saya melakukan pruning juga tanaman saya yang depan rumah agar saya harapkan cepat keluar tunas seperti ini. Nah, karena kalau tidak kita melakukan pruning, ini akan sulit sekali mengeluarkan tunas-tunas air baru. Nah, yang kita harapkan kan akhirnya menjadi stabil, ada akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik juga bisa berbuah. Suatu saat lebih lebat lagi. Itu yang saya maksud. Baiklah sahabat semuanya, demikian tutorial saya, semoga bermanfaat. Mari kita selalu belajar bersama. Jika ada kurang dan lebihnya teknik-teknik saya, juga sebagai manusia kita siap untuk belajar. Dan semoga untuk pecinta tanaman tabu lampot, terutama kedondong, tanamannya akan lebih subur-subur semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.